edukasi, dan inspirasi. Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Provinsi Bengkulu akan tingkatkan program bantu rakyat non-APBD. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka memberikan obat cacing 2 kali dalam setahun pada anak-anak usia 1 hingga 12 tahun untuk mencegah kecacingan. Pendengar, itulah di antaranya beberapa informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 1 September 2025, yang berhasil dihimpun tim redaksi Radio Republik Indonesia Palembang. Saya Tata Edin, sinilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Rafflesia Bengkulu. Pasar Bembah, dusun tepi, Tabak Penanjung, Tebinyo tinggi, sembah disusun 10 jari, pertanda adat pemagar negeri. Jauh nian, pasar Bintuhan. Pendengar, pemerintah Provinsi Bengkulu akan meningkatkan program bantu rakyat non-APBD. Laporan Rizal di RRI Bengkulu. Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat bersama organisasi perangkat daerah untuk membahas peningkatan kinerja dan realisasi program bantu rakyat non-APBD. Rapat ini bertujuan memperkuat sinergi antara instansi agar program-program sosial tersebut dapat berjalan optimal. Sejumlah program yang dibahas meliputi sedekah nasi bungkus, sedekah harian, orang tua asuh, zakat profesi ASN, hingga takziah merah putih. Program-program ini dirancang sebagai bentuk kepedulian sosial yang bersumber dari partisipasi masyarakat dan ASN tanpa menggunakan dana APBD. Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menyampaikan bahwa realisasi program-program tersebut saat ini masih kurang maksimal. Oleh karena itu, seluruh unsur baik ASN maupun pihak swasta diminta turut serta dalam mendukung keberlangsungan program. Beberapa program bantu rakyat itu yang tidak sepenuhnya dibiayai oleh APBD, dan ada beberapa yang memang sudah berjalan, seperti misalnya sedekah nasi bungkus, kemudian juga ada program juga sedekah harian, yang semuanya itu sifatnya sukarela ya bagi yang memang mampu, ya, tidak ada pemaksaan di situ. Ini yang perlu penekanan. Ini semuanya adalah Pak Gubernur ingin mengajak kita untuk kepada kebaikan, dan terutama bagi yang Muslim. Itu adalah insya Allah salah satu upaya kita untuk bisa memfasilitasi ASN ini supaya masuk surga, bisa membantu orang banyak, termasuk juga membantu sanak saudara keluarga sendiri. Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, mekanisme pelaporan dan pengawasan akan mulai digiatkan oleh pemerintah. Langkah ini diambil agar manfaat program dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat langsung datang ke kantor Basnas Provinsi Bengkulu jika sesuai kriteria atau termasuk dalam asnaf penerima zakat. Bantuan akan segera diberikan tanpa prosedur yang berbelit. RRI Bengkulu, Rizadi Alfitara melaporkan. Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Sungai Liat. Buku rimba buang lalu
bangkitlah tebar semangat muda Ika berkarya. Pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka memberikan obat cacing 2 kali dalam setahun pada anak-anak usia 1 sampai dengan 12 tahun untuk mencegah kecacingan. Selengkapnya Irwan Aulia Rahman, RRI Sungai Liat melaporkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka memberikan obat cacing untuk anak-anak usia 1 hingga 12 tahun. Obat cacing diberikan melalui posyandu maupun di sekolah-sekolah. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Nora Sukmadewi, mengatakan pemberian obat cacing merupakan program pencegahan kecacingan pada anak-anak dengan pemberian obat cacing 2 kali dalam setahun. Bentuk pencegahan tersebut dengan pemberian obat cacing dilakukan setiap Februari dan Agustus. Saat ini pemberian obat cacing sedang berlangsung baik di posyandu maupun di sekolah-sekolah. Pemberiannya sendiri dilakukan pada bulan Februari dan juga bulan Agustus. Saat ini sedang berlangsung, itu baik di posyandu maupun di sekolah-sekolah. Jadi itu memang program seperti vitamin A. Vitamin A kan 2 kali juga dalam setahun di bulan Februari dan Agustus. Begitu juga dengan obat cacing. Dan itu bentuk pencegahan gitu. Sehingga ketika diberikan obat cacing baik di sekolah maupun di posyandu, orang tua agar memastikan anak-anaknya dapat mengkonsumsi atau minum obat cacing tersebut. Nora Sukmadewi menambahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya kasus kecacingan pada anak seperti yang belum lama ini viral di Jawa Barat. Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka setiap bulannya mengumpulkan laporan data 10 penyakit terbanyak dari 10 puskesmas yang ada di Kabupaten Bangka. Dalam data tersebut, penyakit kecacingan tidak ada dalam daftar penyakit terbanyak. Nora Sukmadewi juga mengimbau kepada masyarakat agar menerapkan perilaku pola hidup bersih dan sehat, terutama terkait dengan kualitas air yang digunakan, penggunaan alas kaki, mencuci tangan sebelum makan, dan menjaga kebersihan lingkungan. Sementara itu, Ketua Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia Hakli Bangka Belitung Boyandra mengungkapkan pemberian obat cacing untuk anak-anak berjalan dengan baik. Bagi orang tua yang anaknya belum mendapat obat cacing, maka bisa mendapatkannya di puskesmas. Seketika anak kita belum dapat program tablet kecacingan, maka tolong lapor ke puskesmas ataupun pergi dengan sendiri ke puskesmas untuk meminta obat cacing. Jadi itu gratis. Nah, jadi harapan kami bersama dengan tidak adanya kecacingan, pertumbuhan anak kita tidak terganggu. Selain itu, orang tua dan guru di sekolah juga diharapkan rutin mengecek kebersihan kuku anak-anak sehingga anak-anak dapat terhindar dari kecacingan. Dari Kabupaten Bangka, RRI Sungai Liat, Irwan Aulia Rahman terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya pendengar dari Sungai Liat, kita menuju ke RRI Jambi. Dari ujung Jambung sampai Durian Takut Raja. Pendengar, kita akan dengarkan seperti apa tanggapan masyarakat di Jambi terkait waspada cacingan yang dirangkum reporter RRI Jambi Rizky Amalia. Nama saya Rudi Artono, saya seorang mahasiswa. Kalau untuk pendapat saya tentang cacingan yang marak dan lagi booming-boomingnya sekarang karena ada kasus-kasus yang terjadi, untungnya saya udah melaksanakan minum cacingan ya mulai dari dewasa itu umur sekitar 19 tahun per 6 bulan sekali saya minum obat cacing, jadi lumayan tidak takut akan bahaya cacingan tadi. Jadi untuk teman-teman semua yang sudah dewasa pun memang setidaknya diwajibkan 1 tahun sekali lah. Kalau bisa ya 1 tahun 2 kali, karena kan itu yang obat dewasa itu kan 6 bulan sekali tuh obatnya. Jadi ya teman-teman atau masyarakat seluruhnya waspada terhadap bahaya cacingan, minum obat cacing lah. Untuk anak-anak pun juga seperti itu. Waspada cacingan. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan secara rutin, menggunakan sabun dan air yang mengalir, selalu gunakan alas kaki di luar rumah, konsumsi makanan yang dimasak
matang sempurna dan air bersih. Serta kita harus menjaga lingkungan, terutama dengan membuang kotoran hewan dan menjaga kebersihan jamban. Ya, intinya kita harus menjaga pola hidup bersih dan sehat. Ketika ada pemeriksaan di puskesmas juga harus kita kontrol anak kita biar kita sehat. Kita tahu anak kita tuh cacingan atau tidak. Terus juga harus kalau memang ada obat yang harus diminum, ya kita kasih obat itu biar anak kita terdeteksi tidak cacingan. Cacingan pada anak itu kan bisa mengganggu tumbuh kembang, terus menyebabkan anemia, terus juga menurunkan daya tahan tubuh. Jadi orang tua itu harus selalu waspada untuk jaga kebersihan anak, biasain untuk cuci tangan, terus tuh minum obat cacing setiap 6 bulan sih. Itu pencegahan lebih mudah dan murah daripada mengobati. Dari Jambi pendengar, kita kembali ke Palembang. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo. Pendengar, kita akan simak wawancara reporter RRI Palembang Nova Ariana bersama Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sumatera Selatan, Dedi Irawan, seperti apa cacingan di dalam tubuh manusia. Alhamdulillah Pak Dedi izin. Kan kemarin kan ada kasus Raya di Jawa Barat ya Pak ya, yang cacing ya Pak ya. Nah Pak, saya ingin tanya, katanya di Sumsel saat ini banyak masyarakat sadar akan bahaya cacing yang berlebihan di dalam tubuh, seperti itu Pak. Ya mungkin dari Dinkes. Oh, masyarakat cacingan. Mungkin orang tua ya, lebih tepatnya orang tua ya Pak ya. Kalau secara masyarakat untuk pencegahan kecacingan itu sebenarnya kan bukan hanya bayi balita, tapi kan seluruh masyarakat termasuk orang tua, orang dewasa juga itu. Kan rutin untuk makan obat cacing itu sebenarnya dalam setahun itu minimal 6 bulan sekali atau 1 kali dalam 1 tahun. Itu untuk dewasa juga ya Pak ya? Masa dewasa itu. Oh, obat cacing itu ya Pak ya. Kalau kita tidak makan obat cacing itu Pak, seperti saya nih Pak, saya mungkin sudah sangat lama ya tidak makan obat cacing itu Pak. Iya, tidak makan obat cacing. Kalau kita jaga kebersihan, terutama kalau kita mau makan itu cuci tangan pakai sabun dengan 6 langkah, dengan air mengalir, kemudian kita jaga sanitasi di rumah kita, lingkungan kita. Ya mudah-mudahan infeksi cacing itu kan berkurang, karena cacing itu biasanya masuk melalui mulut. Dari makanan, dari tangan kita yang tercemar. Pak, itu kenapa lebih rentan anak-anak Pak yang cacingan itu? Karena anak-anak kan dia ini sering main pegang apa baik tangannya kan. Bisa dari pegang mainan, bisa dari pegang dari tanah, atau pegang apa, dia kan kadang tidak cuci tangan, kadang dia langsung pegang mulut, cucup jari, macam-macam itu kan. Kukunya panjang juga, itu kan bisa tempat cacing juga. Nah kalau untuk dewasa Pak, ini kan seperti saya sampaikan tadi Pak, saya kan udah lama tidak makan obat cacing ya Pak ya. Apakah akan nantinya menjadi beresiko Pak? Seperti usia saya? Ya, tidak apa-apa, konsumsi aja obat cacing. Kalau kita dewasa tidak apa-apa, untuk mengurangi risiko kan. Siapa tahu kita kan tidak tahu sebelum-sebelumnya cak mana kan kita makannya cak mana kan. Oke, seperti itu ya Pak. Dan untuk lansia juga ya Pak ya? Iya, boleh, bisa. Obat cacing itu mudah ya Pak didapat ya Pak ya? Mudah, obat cacing itu banyak di apotik. Sekarang kan kalau makan obat cacing kan cacingnya tidak utuh-utuh lagi kan, sudah hancur. Keluarnya hancur sekarang. Tapi cacingan juga, tapi dalam tubuh kita tetap harus ada cacing ya Pak ya, seperti itu ya Pak ya? Cuman tidak berlebihan. Kan dia kan sebagai organisme ini juga Pak, untuk membantu ini juga, tapi kalau kebanyakan kan infeksi dia. Seperti kasus Raya di Jawa Barat itu ya Pak ya? Iya betul. Baik Pak Dedi, makasih ya Pak ya statementnya. Siap. Baik Pak Dedi, makasih ya Pak Dedi. Assalamualaikum. Yuk, Waalaikumsalam. Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
Pendengar, baru saja kita dengarkan wawancara reporter RRI Palembang bersama Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Dedi Irawan. Selanjutnya kami ajak Anda menuju RRI Bintuhan. Andai painilah dikenal kau kayangan budaya dengan semboyan terkenal. Untuk mengantisipasi terjadinya keracunan massal pada program makan bergizi gratis, Dinas Pendidikan KAUR akan memanggil pengelola dapur MBG. Laporan Rohil Minalta, RRI SP Bintuhan. Semua petani harus memiliki ISPO. Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus mendorong petani kelapa sawit untuk meningkatkan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Salah satu upaya yang diambil adalah mendorong petani untuk memperoleh sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Sertifikat ini menjadi salah satu indikator bahwa hasil perkebunan sawit memenuhi standar keberlanjutan dan kualitas yang tinggi. Kepala Dinas Perkebunan Waikanan Rofiki mengatakan pihaknya secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki sertifikat ISPO. Sertifikat ini bukan hanya sebagai tanda kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produk sawit. Menurutnya, sertifikat ISPO memiliki manfaat besar bagi petani karena dengan adanya sertifikat ini, produk sawit petani memiliki jaminan kualitas yang lebih baik sehingga dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Sertifikat ini menjadi bukti produk yang dihasilkan telah memenuhi standar lingkungan dan keberlanjutan yang diakui secara nasional. Hasil petani kalau dia tidak punya sertifikat ISPO, termasuk pengepul akan kita perjuangkan juga, mereka harus ada ISPO-nya. Nggak bisa mereka menerima kalau tidak ada ISPO-nya, si pengepul. Ini penting ISPO, karena ke depan semua petani harus memiliki ISPO, nggak boleh enggak, karena itu berpengaruh terhadap harga jual. Lebih lanjut, ia menegaskan akan terus memfasilitasi dan menyosialisasikan kepada petani terkait pentingnya sertifikat ISPO, serta bagaimana mekanisme memperoleh sertifikat tersebut guna mewujudkan produksi sawit berkelanjutan. Melalui program ini, kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit diharapkan akan meningkat, serta mampu memperkuat posisi petani sawit di pasar global dengan memastikan produk kelapa sawit memenuhi standar keberlanjutan yang diakui dunia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya mendengar dari Bintuhan, kita beralih ke Belitung. Jam buku rimba buah lalu di belakang ku santun, ku simpen kacamata dek ngeliat. Wahai anak muda Bangka Belitung, bangkitlah tebar semangat muda ika bekas. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung kembali digelar setelah sebelumnya sempat berhenti. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan. Tentunya kita senang sekali, baik untuk terutama anak-anak ini ya. Program makanan bergizi gratis kembali dilaksanakan di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung sejak 1 September 2025 kemarin. Program ini menyasar sekitar 3.134 siswa dari 11 sekolah yang tersebar di jenjang TK hingga SMP. Salah satu sekolah penerima manfaat adalah SMP Negeri 7 Tanjung Pandan dengan lebih dari 500 siswa terdaftar sebagai peserta program. Wakil Kepala Sekolah Retno mengapresiasi kelanjutan program ini, mengingat menu yang disajikan lengkap dan bergizi terdiri dari lauk, sayur, serta buah. Ya tentunya kita senang sekali, baik untuk terutama anak-anak ini ya, karena terus terang aja MBG ini makanannya ya kategorinya sehat, di situ ada buahnya, ada sayur, sangat bermanfaat sih bagi anak-anak semuanya. Setiap harinya penyaluran makanan dilakukan pada jam istirahat kedua sekitar pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Mekanismenya perwakilan sekolah mengambil jatah makanan secara bergantian, kemudian siswa menyantapnya bersama di kelas dengan pengawasan guru setelah berdoa.
Retno memastikan bahwa porsi yang disajikan sudah disesuaikan dengan kebutuhan siswa, sehingga sebagian besar siswa menghabiskan makanannya, menandakan minimnya sisa makanan. Tidak hanya itu, selama program sempat berhenti selama kurang lebih 3 bulan, pihak sekolah sudah lebih dulu memberikan informasi kepada orang tua melalui wali kelas. Langkah ini membantu mencegah keluhan dari orang tua saat program kembali berlangsung. Sementara itu, Kepala SPPG Dapur Akil Ali Enggit Clara menyebut pendistribusian pertama ini ditunjukkan untuk 11 sekolah yang ada di Tanjung Pandan dengan total 3.134 penerima manfaat. Untuk sasarannya masih di sekolah yang sama seperti kemarin, 11 sekolah. Untuk menu hari ini alhamdulillahnya kami membuat menu nasi kuning, kemudian telur orak-arik dan tempe orek, juga buahnya buah semangka. Kemudian untuk sayurnya kami menggunakan timun juga tomat. Kemudian untuk hari ini juga kami menyediakan susu untuk anak-anak. Siap, betul, ini jadi pertama kali dari kami running kemarin. Baru ini yang kita menggunakan susu. Kemudian SMP 6, SMP 3, SMP 7 dan MTS. Adapun jumlah sasaran MBG pertama ini diantaranya menyasar 11 sekolah yang ada di Tanjung Pandan. Dari Belitung, Arif Juliantoro melaporkan. Dari Belitung kita menuju ke stasiun produksi Waikanan. Wai besaire wai untung, mula jadi Waikanan, iko pakuan khatu. Pendengar, dalam rangka mendorong produktivitas kelapa sawit memenuhi standar keberlanjutan dengan kualitas yang tinggi, Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan secara aktif melakukan sosialisasi dan memfasilitasi petani sawit untuk memperoleh sertifikat ISPO. Bayu Satria melaporkan. Semua petani harus memiliki ISPO. Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan terus mendorong petani kelapa sawit untuk meningkatkan produksi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Salah satu upaya yang diambil adalah mendorong petani untuk memperoleh sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO. Sertifikat ini menjadi salah satu indikator bahwa hasil perkebunan sawit memenuhi standar keberlanjutan dan kualitas yang tinggi. Kepala Dinas Perkebunan Waikanan Rofiki mengatakan pihaknya secara aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya memiliki sertifikat ISPO. Sertifikat ini bukan hanya sebagai tanda kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan, tetapi juga sebagai alat untuk meningkatkan daya saing dan nilai jual produk sawit. Menurutnya, sertifikat ISPO memiliki manfaat besar bagi petani karena dengan adanya sertifikat ini, produk sawit petani memiliki jaminan kualitas yang lebih baik sehingga dapat memperoleh harga jual yang lebih tinggi. Sertifikat ini menjadi bukti produk yang dihasilkan telah memenuhi standar lingkungan dan keberlanjutan yang diakui secara nasional. Hasil petani kalau dia tidak punya sertifikat ISPO, termasuk pengepul akan kita perjuangkan juga, mereka harus ada ISPO-nya. Nggak bisa mereka menerima kalau tidak ada ISPO-nya, si pengepul. Ini penting ISPO, karena ke depan semua petani harus memiliki ISPO, nggak boleh enggak, karena itu berpengaruh terhadap harga jual. Lebih lanjut, ia menegaskan akan terus memfasilitasi dan menyosialisasikan kepada petani terkait pentingnya sertifikat ISPO, serta bagaimana mekanisme memperoleh sertifikat tersebut guna mewujudkan produksi sawit berkelanjutan. Melalui program ini, kualitas dan kuantitas produksi kelapa sawit diharapkan akan meningkat, serta mampu memperkuat posisi petani sawit di pasar global dengan memastikan produk kelapa sawit memenuhi standar keberlanjutan yang diakui dunia. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kita menuju ke RRI Sungai Penuh.
Pendengar, Forum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci mulai menyerap gabah petani dengan harga sesuai HET Rp6.500 per kilogram untuk menjaga stabilitas pangan sekaligus meningkatkan ekonomi petani. Laporan Desi Hermila, SPRRI Sungai Penuh. Cabang Sungai Penuh Kerinci resmi menyerap gabah langsung dari petani sesuai dengan instruksi pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kepala Forum Bulog Cabang Sungai Penuh Kerinci, Afrinaldi Sinaga, menyampaikan bahwa pembelian gabah petani dilakukan sesuai aturan pusat dengan harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp6.500 per kilogram. Di mana jika ada petani yang ingin melakukan penjualan karab gabah bisa menghubungi PPL ataupun Babinsa, nanti akan dilakukan koordinasi dan Bulog akan menyerap ke lokasi petani tersebut. Sesuai dengan instruksi pemerintah, Forum Bulog Aceh Sungai Penuh akan menyerap gabah dari petani dengan harga Rp6.500 per kilonya. Sampai saat ini penyerapan yang telah dilakukan oleh Forum Bulog Aceh Sungai Penuh sejak panen kemarin dari awal Januari sampai bulan Juli kemarin sudah dilakukan penyerapan kurang lebih sebanyak 780 ton. Lebih lanjut, Afrinaldi menargetkan penyerapan gabah sebanyak 1.000 ton pada tahun 2025. Nantinya gabah tersebut akan diolah menjadi beras dan kembali didistribusikan untuk kebutuhan masyarakat. Saat ini pihak Bulog masih berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan program penyerapan gabah ini berjalan lancar. Harapannya, langkah ini mampu meningkatkan perekonomian bagi para petani di Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dari Sungai Penuh, pendengar, kita menuju ke RRI Lampung. Pendengar, aktivis lingkungan di Lampung kembali menyerukan agar masyarakat dan pemerintah melakukan upaya antisipasi dini dampak perubahan iklim. Laporan Indra Ahmad dari Bandar Lampung. Perubahan iklim ini bisa kita lihat ya, ada beberapa ciri yang bisa kita rasakan di sekitar kita ya. Yang pertama itu curah hujan yang tinggi sekarang, cuaca ekstrim ya. Kemudian musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian setelah organisasi Wahana Lingkungan Hidup WALHI, sorotan untuk melakukan pencegahan meluasnya dampak negatif perubahan iklim kembali disuarakan organisasi peduli lingkungan lainnya. Salah satunya dari Mitra Bentala Lampung. Organisasi peduli lingkungan Mitra Bentala Lampung memastikan dampak perubahan iklim mulai terjadi di wilayah Provinsi Lampung. Selain bencana alam baik banjir dan tanah longsor, indikasi adanya perubahan iklim tersebut dapat diketahui dengan berbagai fenomena alam seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya suhu udara, serta bencana kekeringan dampak dari fenomena El Nino yang telah mulai dirasakan masyarakat saat ini. Manajer Advokasi dan Kajian Mitra Bentala Lampung, Mas Habi, mengatakan terjadinya perubahan iklim tersebut tidak terlepas dari campur tangan manusia yang menyebabkan peningkatan emisi gas rumah kaca. Berbagai fenomena alam yang terjadi saat ini di tengah kehidupan masyarakat merupakan tanda perubahan iklim, bukan menjadi isu lingkungan di tingkat internasional, melainkan juga sudah menjadi kejadian nyata yang wajib diantisipasi dampak negatif yang ditimbulkan. Perubahan iklim itu merupakan perubahan iklim yang signifikan pada iklim ya, terkait dengan soal suhu udara, kemudian curah hujan. Hal ini tentunya disebabkan oleh naiknya temperatur bumi akibat dari peningkatan konsentrasi gas rumah kaca pada atmosfer. Perubahan iklim ini bisa kita lihat ya, ada beberapa ciri yang bisa kita rasakan di sekitar kita ya. Yang pertama itu curah hujan yang tinggi sekarang, cuaca ekstrim ya. Kemudian musim kemarau yang berkepanjangan. Kemudian juga terdapat biasanya peningkatan volume air ya, akibat mencair es di kutub itu. Kemudian terjadinya bencana alam, misalkan seperti ada terjadi angin puting beliung. Kemudian tentunya berkurangnya sumber air ya, karena akibat dari keringan yang berkepanjangan. Salah satunya itu dari tanda-tanda perubahan iklim ya, yang bisa kita lihat, kemudian bisa kita rasakan langsung ya di sekitar kita, seperti itu, Bung. Dampak perubahan iklim yang terjadi saat ini diakui masyarakat. Salah seorang warga desa Trimulyo, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Nyoto Prayitno mengungkapkan, dampak perubahan iklim telah dirasakan di desa tersebut. Selain perubahan cuaca yang signifikan, tanaman pertanian dan perkebunan yang dikelola masyarakat juga saat ini menurutnya cukup sulit untuk tumbuh dengan maksimal karena adanya pergeseran musim. Indra Ahmad,
RRI Bandar Lampung melaporkan. Pendengar, laporan dari Lampung tadi sekaligus mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Tata Edin, selamat sore. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.